Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan, berjumpa kembali dengan saya Elza Naufal. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket lagi dari Bapak Sunarto dari Welingi, Gandusari. Welingi ini daerah Blitar kayaknya. Oke, langsung aja kita bongkar paketnya. Nah, oke. Jadi ini ada dua buah power supply. Yang satu ini power supply 24 volt 30 ampere. Sedangkan yang ini tuh sepertinya sama 24 volt 30 ampere. Karena kalau lihat dari fisiknya sih kelihatannya seperti itu. Karena ini tegangan kapasitornya pun 35 volt. Jadi perkiraan outputnya itu adalah 24 volt. Oke, secara sekilas kasat mata sepertinya power supply ini enggak apa-apa. Cuma ya kita coba aja nyalakan, kira-kira kerusakannya itu seperti apa. Oke, nanti sekalian yang ini kita buka, kita lihat dalamnya. Oke. Nah, oke, jadi ini dia kawan isi dari power supply ini. Oke, ini power supply kondisinya lumayan buluk, jadi kemungkinan power supply ini juga sudah agak lama nyalanya. Baik, secara kasat mata pun untuk power supply yang ini nggak kelihatan adanya kerusakan. Oke, fuse pun ini terlihat bagus. Oke, akan saya coba aja nyalakan sambil kita identifikasi kira-kira kerusakannya itu apa. Baik, jadi ini bolam safety sudah saya pasang. Ini akan saya coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, barusan proses charging sudah terjadi dan bisa kita lihat kipas nggak nyala dan ini nggak ada tegangan. Baik, dari sini ini kemungkinan itu terjadi kerusakan di bagian supply PWM ini. Oke, jadi di sini ada power supply kecil untuk nyuplai PWM. Biasanya sih ini gampang sekali rusak begitu. Jadi ini mungkin nanti akan saya ganti aja langsung pakai adaptor 12 volt, karena kalaupun ini nanti kita perbaiki pasti nanti bakalan gampang rusak lagi. Jadi solusi terbaiknya itu ganti pakai modul adaptor yang kualitasnya bagus. Oke, akan saya carikan dulu dan ini akan saya pretelin part-part yang enggak terpakai. Oke, kita lanjut bongkar dulu. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya pasangi power supply 12 volt DC untuk supply PWM-nya. Nah, ini power supply-nya ya termasuk kelas bagus, bukan kelas kaleng-kaleng. Oke, karena kalau kelas murah nggak mungkin ada
lem silikonnya ini, melarang ini guys. Oke, jadi ini setelah kita pasang gini. Untuk teknik pemasangannya itu di video-video yang lain itu sudah kita bahas. Teman-teman kalau bingung nanti tinggal bisa konekkan output DC 12 voltnya ke kapasitor yang ada di sini. Kapasitor yang paling besar ini. Nah, yang ini kapasitor ini untuk suplai PWM dan kapasitor yang satunya itu untuk suplai kipas. Oke, jadi ini kita coba nyalakan dulu. Ini belum sempat saya rapikan. Ini kita lemein gini biar aman. Oke, ini saatnya untuk kita coba nyalakan. Ini akan saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini bisa dilihat. Nah, itu power supply-nya sudah nyala. Kita coba cek untuk tegangannya. Oke, tegangannya sudah keluar 23,9 volt. Nah, oke, jadi power supply ini sudah nyala normal kembali. Itu tinggal kita rapikan. Untuk power supply-nya kita taruh sepas mungkin dan nanti kita lem pakai lem bakar. Nah, karena power supply-nya enggak menghasilkan panas, kalaupun menghasilkan panas itu sangat kecil dan di sini ada kipas, jadi aman kita pakai lem bakar saja. Oke, ini akan saya rapikan dulu dan saya pasangkan, dan juga nanti yang satunya langsung mau saya pasangkan power supply. Ini kemungkinan kasusnya sama. Nah, jadi meskipun power supply ini akan dinyalakan, itu sebetulnya sih sangat mudah karena ini hanya rangkaian self osilasi tanpa ada PWM. Beda dengan power supply yang seperti ini. Nah, ini ada IC PWM-nya nih. Nah, jadi ini sistemnya jauh lebih bagus daripada power supply yang menggunakan sistem self osilasi seperti ini. Baik, ini akan saya rapikan dulu dan saya akan lihat kasus power supply yang ini. Kalau misalkan power supply ini ada permasalahan lain di luar power supply, nanti akan kita lanjut bikin kontennya. Kalau kasusnya sama ya nanti kita videokan hasilnya dari kedua power supply ini. Oke. Nah, oke kawan, jadi kedua power supply ini sudah nyala normal kembali. Oke, power supply yang ini modul supply PWM-nya itu tetap nggak kita rubah, karena power supply ini itu tuh kerusakannya hanya solderan di sini itu ada yang ngefong. Jadi solderannya tuh lepas satu jalur, jadi ya tegangan nggak masuk ke kiprok dan ke elko, jadi power supply-nya nggak nyala. Nah, sedangkan yang power supply ini itu sudah saya rapikan. Ini untuk power supply-nya sudah saya rapikan, udah saya pasang di sini dan ya tinggal masukkan ke boxnya. Nah, yang ini entah kenapa ini kan padahal tadi dikirim dalam keadaan terbungkus karton ini, jadi sudah nggak ada casingnya, sudah keadaan dilepas. Nah, kok nggak kelihatan padahal di sini tuh ada yang ngefong tadi. Sebetulnya ya penyakitnya hanya itu, hanya minta disolder ulang itu. Nah, karena ini milik orang satu, jadi kalau misalkan nanti power supply yang ini mati lagi, ini perkiraan saya mungkin dipakai 6 bulan itu nanti power supply ini bakalan mati. Nah, jadi kalau power supply ini mati, kemungkinan besar kalau sudah ada contoh yang ini nanti harapan saya tuh user saya bisa mengganti sendiri power supply-nya, jadi nggak perlu kirim balik ke Jember. Jadi biar nanti mempelajari rangkaian dari penambahan power supply ini, sehingga nanti harapan saya bisa masang power supply sendiri seperti ini. Nah, baik, jadi demikian aja video pada kesempatan kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua.
Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.